Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Bersama teman hijrah, kami siap menemani dan memberi makna di setiap langkah. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah, serta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas satu ibadah. Ibadah ini ibadah yang membuat Allah bahagia. Apa ibadah itu? Taubat. Jadi kalau ingin membuat Allah bahagia, taubatlah kepada Allah. Kalau ingin membuat Allah jatuh cinta, banyak-banyaklah ibadah. Salat, baca Quran, zakat, puasa. Tapi ingin Allah bahagia, taubat. Nah, apa itu taubat? Taubat itu kembali artinya. Jadi taubat kembali. Kembali dari mana Ustadz? Kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Nah, orang yang taubat itu sudah belok jalannya. Dia sudah belok terlalu jauh maksiat, maka dia kembali ke jalan yang benar. Kembali itu namanya taubat. Jelas ya? Itu taubat. Nah, teman-teman dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang masalah taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat ini ada syarat yang harus diperhatikan, seperti yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallah. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allaha 'aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 17. Subhanallah. Artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Jadi ini syaratnya taubat. Apa syarat taubat itu? Orang yang dikatakan taubat, ya, dia adalah orang yang berbuat maksiat atau berbuat keburukan atau kejahatan karena sebab kebodohannya. Ya, bodoh tuh ada dua. Ada bodoh karena memang dia nggak tahu ilmunya, lalu ditabrak itu syariat, dia nggak ngerti kalau yang namanya khamr itu haram, dia nggak ngerti kalau pacaran itu haram, memang tidak ngerti. Dia melakukan itu, maka inilah orang yang dikatakan syarat dia bisa taubat. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu kalau ini haram, ini nggak boleh. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, di saat iman itu sedang turun, terkadang yang salah juga dikerjakan. Ya, maksiat ditabrak. Nah, itu juga bodoh namanya. Udah tahu salah tapi dikerjakan, itu juga bodoh namanya. Nah, makanya dua karakter manusia ini boleh dia taubat. Ya, satu, ketika dia memang betul-betul tidak tahu, ya, dengan maksiat itu lalu dikerjakan, dia taubat. Yang kedua, dia sudah tahu tapi tetap dilanggarnya karena mungkin dia tidak kuat menahan godaan hawa nafsunya ataupun godaan syaitan, lalu dia maksiat, dan dia boleh untuk bertaubat kepada Allah. Tapi syaratnya adalah apa? Yang kedua, mereka bertaubat dengan segera. Nah, di sini kata kuncinya,
Orang yang maksiat, baik dia sudah tahu itu maksiat, itu dosa, atau yang belum tahu, syaratnya kalau ingin taubat harus segera, jangan ditunda. Ya, ini fikih taubat nih. Jadi gak boleh menanti-nanti taubat. Kamu kapan taubat? Nanti 10 akhir Ramadan. Ya, tidak boleh. Nanti aja deh, umur-umur 40 tahun. Nah, jangan ditunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ajal kita lebih dahulu datang atau justru taubat kita yang lebih dahulu kita lakukan. Ya, jadi Quran sudah memberikan cara. Kalau ingin taubat, segera, jangan ditunda. Kemudian pertanyaannya sekarang, cara taubat itu bagaimana Ustadz? Subhanallah. Cara taubat yang umum disampaikan para ulama, yang pertama adalah dengan menyesali kesalahan. Menyesali kesalahan. Ya Allah, ternyata saya selama ini salah ya. Ya Allah, saya nggak mau lagi Allah maksiat. Ya Allah, lisan ini terlalu banyak gibah ya. Menyesali kesalahan. Setelah itu istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya doa Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar. Setelah istighfar apa? Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali lagi ke dalam maksiat. Ya, punya azam, punya tekad kuat. Saya nggak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Saya nggak mau riba lagi. Saya nggak mau pacaran lagi. Saya nggak mau meninggalkan sholat lagi. Saya nggak mau ngomongin orang lagi. Ya, punya tekad kuat. Setelah itu yang keempat, ganti semua amal-amal buruk yang pernah kita lakukan dengan amal-amal baik di kemudian hari. Jadi supaya tidak condong lagi hatinya ke maksiat, maka harus ada aktivitas taat. Ya, karena manusia itu hanya berada di dua kemungkinan. Kalau dia tidak sibuk dalam kemaksiatan, dia pasti sibuk dalam ketaatan. Kalau dia nggak sibuk dalam ketaatan, ya dia ujung-ujungnya akan sibuk dalam kemaksiatan. Itulah kehidupan. Kita mau pilih yang mana? Nah, itu cara taubat. Subhanallah. Teman-teman dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, hasilnya apa kalau kita taubat? Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak berdosa. Bersih dosa kita. Allah ganti dengan kebaikan. Makanya di muqaddimah tadi saya ungkapkan bahwa membuat Allah bahagia itu caranya dengan bertaubat. Ya, ada satu kisah ini sering disampaikan. Ketika ada seseorang musafir melakukan perjalanan, tiba-tiba dalam perjalanannya dia merasa lelah. Dia beristirahat di satu tempat. Kudanya diikat dan perbekalan ada di sana. Ketika dia tidur, dia kaget dalam bangun tidurnya, kuda dan perbekalannya sudah tidak ada. Maka musafir ini putus asa. Dia mengatakan, ini bagaimana perbekalan tidak ada, kuda tidak ada. Ya sudah, gali tanah, dia berbaring di tanah, berharap seandainya memang wafat di sana tidak merepotkan orang, minimal sudah gali tanah. Ternyata sedang tertidur seperti itu, begitu bangun dia kaget lagi. Kenapa? Karena kuda dan perbekalannya kembali lagi. Bahagia dia. Bayangkan, sudah putus asa, hilang perbekalan dan kudanya, tiba-tiba kembali lagi. Subhanallah, saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, bekalku kembali, kudaku kembali. Ana rabbuka wa antal abdi. Ya Allah, aku ini Tuhanmu dan engkau hambaku. Kebalik dia bilang, harusnya aku ini hambamu dan engkau Tuhanku. Tapi karena dia sedang bahagia,
Allah tersenyum melihat musafir ini, dan Allah mengatakan, bahagianya aku ketika ada hambaku yang bertaubat lebih bahagia dari seseorang yang kehilangan unta, kehilangan kuda dan perbekalannya, dan kudanya kembali lagi. Subhanallah. Ya, apalagi ini bulan Ramadan. Subhanallah. Bulan Ramadan itu salah satu keutamaannya adalah bulan yang dikatakan maghfiratul dzunub, ampunan dari segala kesalahan. Nah, kita sudah tahu fikih taubatnya itu seperti apa. Harus segera, jangan ditunda. Kemudian menyesal, kemudian banyak istighfar. Lalu ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sekarang tinggal prakteknya. Di bulan Ramadan, ini bulan kesempatan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ampunan Allah dibentangkan. Bahkan setiap malam. Ya, Allah melihat ke muka bumi ini. Setiap malam. Kapan waktunya? Dari ba'da maghrib sampai subuh Allah memperhatikan kita. Siapa di antara manusia yang pantas Allah pilih untuk menjadi penghuni surganya? Karena ini adalah permintaan dari surga. Surga mengatakan kepada Allah. Apa? Dalam hadis Rasul SAW mengatakan, Innal jannata la tatazayyanu minas sanati ila sanah. Wa idza jaa Ramadan faqalatil jannah qala rabbi ja'alni min ibadika sukana. Surga berdandan, surga berhias. Ketika datang bulan Ramadan, maka surga itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, pilihlah dari hamba-hambamu sebanyak-banyaknya untuk menjadi penghuniku. Subhanallah. Jadi surga yang memilih. Kita mah enak. Tinggal melakukan ketaatan saja atau taubat saja kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang menjadi penghuni surga di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalimat apa yang paling baik aku baca di penghujung bulan Ramadan?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, inilah zikir yang harus sering kita baca selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai untuk bertaubat. Setiap punya kesalahan, setiap melakukan kemaksiatan, segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubat. Karena kesempatan yang paling mahal adalah fursatut taubah, kesempatan untuk kita bisa bertaubat. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk taubat, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya ini dosanya sudah terlalu banyak, Ustadz. Saya ini nggak tahu diterima atau tidak taubat saya, karena saya nggak pernah beramal soleh. Isinya maksiat lagi. Ini bagaimana Ustadz? Apakah diterima? Subhanallah. Kalau ada yang bertanya seperti itu, maka lihat kisah seorang yang membunuh 99 nyawa. Apa hasilnya? Apakah taubatnya diterima atau ditolak? Ternyata taubatnya seorang pembunuh 99 nyawa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesungguhan dalam taubatnya. Maka Quran pun sudah menyampaikan kepada kita, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, sebanyak apapun. Ingat, ampunan Allah jauh lebih luas daripada maksiat yang dilakukan hambanya. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat yang dilakukan hambanya. Maka jangan pernah putus asa dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita miliki. Ya, jangan putus asa dari bertaubat. Syukran lakum ala husni istimaikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.